Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Anak-anak, alhamdulillah hari ini bersama Bu Pupah kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Sekarang bahasa Indonesia tema 2 subtema 1 yang kita akan membahas tentang dongeng. Sebelum kita mulai, seperti biasa marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini kita menambah berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Dongeng Indonesia. Nih, anak-anak tentu anak-anak suka kan mendengarkan dongeng atau membaca dongeng. Dari sejak anak-anak masih kecil, mungkin mama atau ayah atau kakak sering membacakan dongeng untuk kalian. Nih, banyak ya. Nah, tadi ada dongeng yang ada di Indonesia. Nah, sekarang ini dongeng yang ada di negara lain ya. Sekarang kita akan belajar dulu. Apa itu dongeng? Ya, dongeng adalah cerita hayalan atau cerita yang tidak benar-benar terjadi. Jadi, dongeng itu anak-anak tidak benar ya, tidak ada di kehidupan nyatanya. Ini hanya cerita hayalan saja. Tidak benar-benar terjadi. Nah, dongeng ini biasanya isinya ada pesan atau amanat yang disampaikan oleh pengarang kepada pembaca dan bercerita tentang kehidupan pada zaman dulu. Ya, makanya anak-anak sering lihat mungkin di televisi ada yang dongeng pertamanya pada zaman dahulu. Nah, itu karena salah satu ciri dongeng itu berbicara tentang kehidupan di zaman dulu. Tujuannya untuk apa? Tujuan dongeng ditulis yaitu untuk memberi pesan kepada pembacanya. Pesannya supaya apa ya? Nih. Nah, selanjutnya, fungsi dongeng itu untuk menyampaikan ajaran moral, akhlak, mendidik, dan juga menghibur. Jadi dongeng itu anak-anak kan suka mendengarkan dongeng, jadi kalian terhibur. Tapi di dalamnya ada pesan moral ya, yang mendidik kita supaya hidupnya bagaimana. Nah, kita lanjutkan ya. Tokoh dongeng. Tokoh dalam dongeng itu ada binatang ya, kemudian juga ada manusia ya, dan kadang-kadang juga tumbuhan ya. Ada binatang, manusia, dan tumbuhan itu tokoh dalam dongeng. Sekarang jenis-jenis dongeng. Jenis-jenis dongeng itu ada apa saja ya? Yang pertama ada mite, yaitu dongeng dengan latar belakang sejarah yang mengandung hal-hal ajaib dan dianggap suci. Nah, biasanya tokoh-tokohnya itu dewa-dewa, dewi-dewi, putri-putri. Nih, contohnya apa? Cerita apa? Cerita Nyi Roro Kidul. Itu kan tentang kerajaan ya. Kemudian Joko Tarub, Jaka Tarub dan Nawang Mulan. Kemudian Dewi Nawang Mulan. Itu mite. Selanjutnya ada legenda. Anak-anak sering mendengarkan kata legenda. Kita mendengarkan legenda tentang siapa? Legenda itu dongeng mengenai peristiwa sejarah suatu nama daerah atau asal-usul daerah. Contohnya,
cerita tentang Tangkuban Perahu, itu disebutnya legenda. Situ Bagendit, Danau Toba, dan lain-lain. Jadi legenda itu menceritakan asal-usul daerah. Selanjutnya fabel. Fabel yaitu dongeng yang tokohnya ada hewan dan menceritakan tentang kehidupan mereka. Nih, fabel ini cerita hewan tapi bisa berbicara seperti manusia. Contoh, Kancil Mencuri Timun. Anak-anak tahu ceritanya? Kelinci dan kura-kura, semut dan belalang. Ya, semut dan gajah. Banyak lagi cerita tentang hewan. Nah, cerita dan fabel biasanya mengandung pesan-pesan tentang kebaikan, ya, tentang bahwa kita tuh tidak boleh serakah, harus menolong, ya. Itu. Kita lanjutkan. Ada lagi hikayat, yaitu dongeng yang menceritakan kehebatan atau kepahlawanan seseorang. Contohnya Abu Nawas. Anak-anak pernah dengar cerita Abu Nawas? Abu Nawas itu orangnya yang sangat cerdik, orang biasa tapi cerdik, bisa menyelesaikan masalah dengan mudah. Nah, itu cerita Abu Nawas disebutnya hikayat. Selanjutnya kita lanjutkan ya, jenis-jenis dongeng. Nih, anak-anak, tadi jenis-jenis dongeng ada mite ya, yang tentang hal-hal gaib, kerajaan, ya, dewa-dewa, dewi-dewi. Legenda itu tentang ya asal usul suatu daerah ya. Nih, kemudian ada fabel. Fabel itu tentang cerita hewan. Nih, dan ada satu lagi hikayat tadi ya. Hikayat itu tentang tadi Abu Nawas ya. Nah, dan satu lagi ada parabel. Kalau parabel biasanya dongengnya bercerita tentang manusia dan hewan ya. Nah, kita lanjutkan. Unsur-unsur dalam dongeng. Dalam dongeng itu terdiri dari apa aja ya? Yang pertama, tokoh. Tokoh itu para pelaku yang ada di dalam dongeng. Itu disebut tokoh. Tadi tokohnya bisa 3, bisa manusia, bisa hewan, dan juga bisa tumbuhan. Ya, itu tokoh. Kemudian latar. Latar itu bisa tempat, menunjukkan tempat, waktu, atau suasana dalam dongeng. Selanjutnya watak tokoh, yaitu sifat tokoh dalam dongengnya itu. Ada yang pemarah, ada yang penakut. Nah, itu watak tokoh. Kemudian alur atau rangkaian peristiwa, jalan ceritanya dalam dongeng tersebut. Yang terakhir ada pesan atau amanat, yaitu pesan yang ingin disampaikan oleh penulis terhadap pembaca dalam cerita itu, bahwa kita harus melakukan apa, bahwa kita tidak boleh apa. Nah, ini contoh dongeng. Suatu hari tinggallah seorang petani yang baik dan murah hati. Pada saat petani itu pergi ke sawahnya, ia menemukan seekor burung pipit yang kakinya patah. Sang petani merasa kasihan. Ia pun membawa burung itu ke rumahnya yang sederhana. Sang petani langsung mengobati kaki burung tersebut. Setelah beberapa hari ia rawat, burung pipit pun ia lepaskan kembali ke alam bebas. Nih ceritanya burung pipitnya sudah sembuh. Nah, anak-anak, dongeng tersebut dilihat dari jenisnya itu termasuk pada jenis parabel. Ya, di situ di dalamnya ada cerita manusia dan binatang. Unsur dongeng pada
cerita di atas. Nih, ada petani, disebutnya apa ya? Hmm, yang apa? Pelaku yang ada di dalam cerita tersebut disebutnya tokoh. Kemudian ada petani tokohnya. Kemudian baik dan murah hati. Itu apanya? Watak petaninya, watak tokohnya ya. Nih. Kemudian ada sawah. Nah, itu disebutnya latar. Latarnya latar tempat, yaitu ada di sawah. Ya. Kemudian ada lagi burung pipit. Nih, burung pipit juga termasuk tokoh. Ya. Kemudian rumah. Rumah juga termasuk latar tempat. Sawah, rumah itu tempat. Nah, anak-anak, dari suatu hari sampai terakhir, kalimat terakhir, itu disebutnya alur atau jalan ceritanya. Nah, yang terakhir ada pesan. Pesannya apa ya dalam cerita tersebut? Oh, pesannya bahwa kita itu harus menolong sesama makhluk Tuhan. Itu tadi petani menolong hewan, menolong burung pipit yang terluka. Ya, nah itu contohnya. Unsur dongeng tokoh. Ya, tokoh adalah pelaku yang ada di dalam dongeng. Setiap tokoh dalam dongeng memiliki karakter atau watak yang berbeda-beda ya. Nah, tadi petani wataknya sifatnya penolong ya, baik hati. Nah, contoh karakter yang mendukung tokoh utama. Ada sifat nyata yang mendukung ke tokoh utamanya. Kemudian ada yang menentang tokoh utama, jadi musuhnya. Ya. Kemudian yang terakhir ada karakter yang netral, tidak mendukung tapi juga tidak menentang tokoh utama. Bagaimana cara menemukan karakter tokoh dalam dongeng? Yang pertama, ada yang kita bisa tahu karakter tokoh itu disampaikan oleh pembuat dongeng atau pengarang. Seperti yang tadi, petani yang baik hati dan petani dan yang murah dan baik hati, yang ramah dan baik hati. Nah, itu disampaikan langsung oleh pengarang melalui percakapan antar tokoh. Contohnya, ceritanya ada yang lagi ngobrol, yang satu marah, yang satu diam saja. Berarti ada yang pemarah, ada yang sabar. Disampaikan oleh tokoh lain. Contohnya, dalam cerita tersebut ada yang menyampaikan tokoh lainnya, dasar kamu pembohong. Nah, berarti sifat tokohnya pembohong. Kemudian pendapat tokoh lain dalam cerita bisa disebutkan. Contohnya, si kancil itu cerdik ya. Nah, berarti pendapat tokoh lain bisa kita sebut karakter si kancil itu. Nah, anak-anak, selanjutnya anak-anak kita sudah mengenal dongeng ya, unsur-unsur dongeng, tokoh. Tadi unsur dongeng ada apa aja? Ada tokoh, kemudian ada watak tokoh, ada alur, ada pesan ya atau amanat. Kita juga tadi sudah mengenal bahwa tokohnya itu ada manusia, bisa juga hewan, bisa tumbuhan. Anak-anak, selanjutnya anak-anak membaca cermat dongeng yang berjudul Pohon Apel yang Tulus pada buku siswa halaman 2-3. Kemudian jawablah pertanyaannya pada buku siswa tema 2 halaman 4. Terima kasih ya anak-anak, mudah-mudahan anak-anak paham ya. Nih, dari Bu Pupa
dicukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.